Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Assalamualaikum Bu Wilda. Waalaikumsalam Bu Pigi. Permisi Bu, bolehkah saya minta sedikit waktu dengan Ibu untuk mengobrol sebentar? Oh, tentu saja boleh Bu, jangankan sedikit, banyak pun boleh. Bu Wilda bisa aja. Terima kasih banyak Bu, sudah meluangkan waktunya untuk saya. Iya, terima kasih ya Bu, saya pun senang kalau Bu Pigi ada yang mau ceritakan dengan saya. Baik Bu, terima kasih Bu. Nah gini Bu, akhir-akhir ini di kelas saya ada murid tidak mau mengumpulkan tugas yang saya berikan. Nah, saya bingung Bu menghadapi situasi ini karena hari-hari asik dia aja yang nggak mengumpulkan tugas, kawan-kawannya lancar mengumpulkan tugas, gitu Bu. Oh, jadi kira-kira apa yang Ibu harapkan dari kita ngobrol gini dengan saya gitu Bu Pigi? Mm-mm. Ya Bu, saya berharap saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu, agar murid saya tidak mengabaikan tugas yang saya berikan dan mereka memiliki motivasi belajar yang baik hari demi hari. Gitu, Bu. Oh, iyalah Bu, mudah-mudahan apa yang kita omongin siang ini Bu Pigi, kalaupun ada nanti solusi dari obrolan kita hari ini Bu, mudah-mudahan itu bisa dijalankan ya Bu Pigi ya, sama-sama belajar Iya, kita. Bu. Insya Allah, Bu. Mohon bimbingannya ya, Bu ya. Iya Bu, sama-sama kita ya Bu Pigi ya. Iya, Uh, Bu. apa masalah Bu Pigi? Masalah di kelas Bu? Iya, permasalahannya, Bu, kemarin ada anak yang bernama Gozi ini, dia tidak mengumpulkan tugas IPAS, juga tugas PKN, matematika, juga bahasa Indonesia jarang lah, Bu. Jadi, padahal saya selalu mengingatkan si Gazi ini untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Tapi kenyataannya si Gazi ini mengabaikan tugas yang saya berikan, Bu. Jadi saya kayak merasa sedih dan kecewa gitu, Bu, melihat Gazi ini. Oh, jadi permasalahannya anak Ibu yang namanya Gozi ini jarang mengumpulkan tugas tuh ya Bu? Iya, betul, Bu. Tugas dari Bu Vigi aja atau guru lain juga Bu? Guru lain juga ada, Bu. Jadi saya tanyakan kepada guru bidang studi agama. Ternyata dari guru tersebut mengatakan hal yang sama dengan saya, Bu. Dia merasakan hal yang sama. Gazi ini jarang mengumpulkan tugas agama. Jadi saya juga tanya sama dengan guru bidang studi yang mengajar PJOK. Rupanya sama juga, Bu. Oh, Nah, jadi intinya dia bukan hanya di jam Ibu aja ya, semua mata iya, pelajaran ya Bu ya, di bidang studi juga iya ya Bu iya ya. benar, Bu. Mm-mm. Kira-kira Bu, apa yang buat dia jarang memberikan tugas ya Bu, jarang mau ngerjain tugas ya Bu Vigi ya? Apa ya sebabnya Kalau seperti saya itu Bu? perhatikan, Bu, iya, Bu. Kalau saya perhatikan, Bu, sepertinya Gozi ini acuh tak acuh juga pada saya. Jadi Hmm, kayaknya Gozi ini kurang tertarik juga mengikuti proses pembelajaran di kelas saya, Bu.
Jadi kayaknya kurang motivasi dan minat belajarnya itu kayaknya kurang gitu. Kira-kira, kalau menurut Bu Vigi, metode yang Ibu berikan pada anak-anak, sudah efektif gitu, Bu? Biasanya sih saya menerapkan metode selain ceramah, metode diskusi juga ya Bu, dengan kelompok. Jadi saya biasanya mengajak murid bekerja sama dalam kelompok dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berdiskusi tentang materi yang saya berikan. Saya rasa sudah cukup bervariasi gitu Bu, metode yang Mmm, saya berikan. Mm-mm. ya, kalau anak-anak yang lain bagaimana, Bu? Eee, Anak-anak yang lain di kelas Ibu selain Gozi itu bagaimana, Bu, ketika Ibu mengajar gitu? Anak-anak yang lain, alhamdulillah cukup semangat dan antusias, Bu. Alhamdulillah ya, Bu, ya. Antusias, alhamdulillah dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, si Gazi ini kayaknya masih agak-agak kurang kurang semangat gitu, Bu, untuk Berarti pembelajaran. berarti hanya Gozi ini ya, Bu, dan itu pun sudah Ibu tanyakan juga ya dengan guru bidang studi lain ya, Bu, ya? Ternyata dia Iya, sama seperti betul. itu. Mm-mm. Berarti, ada apa namanya, sesuatu lah pada Gozi ini ya, Bu, ya? Sebelumnya Ibu udah pernah panggil Gozi, Bu? Sebelumnya sudah, Bu. Pertama saya me-WA ibunya kan, terus kami saling komunikasi lewat WA. Ternyata kayaknya masih belum juga ada perubahan. Jadi saya kembali surati lagi ibunya. Kali ini saya memanggil ibunya langsung, Bu, ke Oh, sudah sekolah. dipanggil ya, Bu? Mhm. Heeh. Jadi kami ceritalah empat mata dengan ibunya. Ternyata ibunya pun mengeluhkan hal yang sama juga. Di rumah pun juga seperti itu. Si gajinya ini kurang belajarnya. Oh, seperti itu ya, Bu, ya. Gozi Mm. ini, apa namanya, kalau di kelas anak yang bagaimana nih, Bu? Dengan Kalau teman-temannya? di kelas, kalau teman-temannya cukup membaur, Bu. Cukup membaur. Anaknya juga suka membantu teman-temannya. Cuman kalau pas lagi belajar, kurang lah, Bu, minatnya. Wah, Kurang ya, Bu. minat belajarnya Kalau kurang. Kalau kita beri latihan itu pun yang ngumpul terakhir-terakhir. oh, Kebanyakan mhm. seperti itu. Jadi pekerjaannya itu lambat. Apa namanya? Dikumpulkan. Apalagi PR. PR kalau udah kita kasih PR, udah lupa nanti alasannya. Lupa, Bu. Terus, Kalau iya ada aja alasannya gitu, Bu. Bukan hanya kalau sekali, di 2 kali, tapi sering. Jadi saya bingung juga kan, Bu. gitu ya, Bu, Vy. Kalau dia, misalnya kalau tugas kerja kelompok gimana, Bu? Dia mau berbaur dengan kawannya? Kalau tugas kelompok dia mau, Bu. Mau berbaur dengan kawannya. Walaupun agak kalau misalnya disuruh memaparkan hasil diskusi kelompok agak malu-malu gitu kan, Bu. Oh, Tapi saya malu-malu ya. lihat tapi saya lihat kalau sosialnya dengan temannya dia mau belajar. Oh, berarti Seperti itu. kalau dengan temannya dia mau ya, Bu, ya, berbaur, walaupun Iya. dengan malu-malu masih mau juga maju ke depan ya, Bu. Tapi kalau Mm-mm. individu gitu, dia kayaknya malas ngerjain ya, Bu, ya? Iya benar, Bu. Kayaknya kalau sendiri dia kurang semangat gitu kan, Bu. Sepertinya, Tapi eee tapi sekarang nggak boleh seperti itu kan, Bu. Ada iya saatnya betul, kita iya. kita melakukan tugas secara mandiri, ada saatnya dengan kelompok. Iya, benar, Bu. Jadi, Hmm. rencana Bu Viji ini nanti untuk Gozi ini gimana nih, Bu, biar dia, Hmm. mau tidak malas lagi mengerjakan PR, bagaimana? Apa rencana Bu Viji? Bu Viji udah punya rencana untuk Gozi ini? Oh iya, Bu. Mungkin cara metode pembelajaran yang saya terapkan mungkin biasa kali ya, Bu ya. Yang pada umumnya seperti ceramah, diskusi gitu ya, Bu ya. Jadi saya rencananya akan menerapkan metode mengajar yang mungkin lebih variatif, Bu. Terus tentu menyenangkan bagi si Gazi ini di kelas saya, sehingga harapannya nanti Gozi ini termotivasi, bisa belajar dengan baik. Begitu, Bu. Oh, Gimana luar kira-kira biasa menurut Bu kamu? Viji, luar biasa Heeh. Bu Viji, boleh Makasih, Bu. dicoba Bu Viji, mudah-mudahan nanti Gozi semangat ya Bu ya. Iya, Terus amin. rencana apa lagi kira-kira yang akan Ibu Viji lakukan?
Kalau metodologi ini? kira-kira Bu, saya menggunakan berbagai sumber belajar seperti video dari YouTube atau sumber-sumber belajar lainnya dan media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan minat belajar murid tuh bagaimana Bu Wah, kira-kira? itu lebih Heeh. keren lagi. Terima Ah, kasih Bu. itu lebih keren lagi Bu Vigi. Lebih keren, menarik ya Bu Vigi. Mudah-mudahan pun dia semangat ya Bu Vigi ya. Kira-kira Iya kapan Bu, rencana itu akan Ibu laksanakan Bu Vigi? rencananya setiap pembelajaran akan saya gunakan Bu metode dan penggunaan media belajar yang baik Bu, di semua mata pelajaran Bu. Nanti Oh, tentunya juga Bu saya Vigi, akan berkoordinasi dengan guru bidang studi, agama, dan PJOK untuk melakukan hal yang sama dengan saya. Begitu, Bu. oh iya, setuju Bu Vigi, itu saya setuju. Ibu bisa saling kolaborasi dengan guru agama juga, guru bidang studi nanti ya, membuat hal seperti itu Bu Vigi. Itu keren sekali, luar Mm. biasa Bu Vigi. Nah, Iya, Bu. baik Bu Terima Vigi, kasih, Bu Wilda. Mm-mm. ya mudah-mudahan semangat ya Bu Vigi ya. Mudah-mudahan Iya, demi Bu. Gozi, Iya, biar nggak amin. malas lagi ya Bu. Iya, Bu. Jadi Karena Gozi ini gimana ya, Bu ya? Anaknya mungkin karena latar belakang orang tuanya juga mungkin ya, Bu ya. iya, bisa Jadi, jadi Bu. Kurang perhatian ah, ya Bu. Di rumah nggak ada yang nanyain kurang dia ada PR perhatian. enggak. Iya Iya, betul. kemarin kan Mm-mm. ibunya ini adalah sedikit curhat dengan saya. Masalah Iya ya. keluarganya Bu, latar belakang gaji ini. Mungkin karena ibunya sibuk bekerja ya Bu ya, sebagai single parents. Iya, Ayahnya kan jadi bekerja apa di yang luar itu? kota. Iya, ayahnya di Batam kalau nggak salah Bu. Jadi mungkin walaupun Hmm. sudah istilahnya pisah rumah, kan nggak bisa, eh, bukan nggak bisa, mungkin keterbatasan juga untuk mengawasi dan membimbing Gazi. Sementara ibunya juga sibuk bekerja gitu ya Bu ya. Nah, jadi saya pun Iya betul. sedikit merasa Apalagi mungkin prihatin lah. Gozinya juga megang, iya megang gadget juga ya Bu. Iya, Mm-mm. betul, Bu. Iya, sekarang apalagi tambah Hmm. dengan pengaruh gadget, betul, Bu. Pengaruh gadget ini sangat Iya, sangat sangat luar biasa. Sangat iya sangat udah luar di biasa era itu ya anak-anak bagi kita anak. ya Bu. Iya, kadang kita orang dewasa aja kalau udah ini terpapar gadget aja sudah susah ya, Bu ya, mau istilahnya membatasi diri Iya, untuk tidak bermain benar gadget, anak. apalagi anak-anak yang masih ini polos pemikirannya. Jadi mereka nggak tahu kan dampaknya dari gadget itu apa. Terus kurang mengatur waktu, mana yang belajar, mana yang ini bermain ya Bu ya, seperti itu Bu. Iya benar Bu Vigi. Pokoknya Mm, pengaruh gadget ini memang luar biasa ya Bu untuk anak-anak sekarang ya Bu Vigi ya. iya Bu. Nah, baik Bu Vigi, setelah kita ngobrol-ngobrol nih ya Bu Vigi, kurang lebih selama istirahat nih kita ngobrol-ngobrol. Ini pun sharing ya Bu Vigi, ngobrol sharing. Saya pun bisa ambil pelajaran dari yang Bu Vigi akan lakukan nanti untuk saya di kelas nanti Bu Vigi. Nah, Mm-mm. apa kesimpulan yang Ibu Vigi ambil dari obrolan kita ini Bu Vigi? Oh iya Bu, ternyata Alhamdulillah setelah eh, berbagi cerita dengan Ibu, saya dapat pencerahan sedikit. Alhamdulillah banyak juga, Bu. Nggak sedikit, banyak Alhamdulillah. Jadi saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi saya harus lebih peka dengan kebutuhan murid saya, khususnya Gazi. Kemudian saya akan menerapkan metode mengajar yang lebih variatif dan menyenangkan, menyiapkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran yang menarik, sehingga harapannya murid-murid juga Gozi akan lebih termotivasi untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan, Bu. Wah, terima kasih. Saya pun dari kita ngobrol ini bisa ambil pelajaran juga dari Bu Vigi ini ya Bu Vigi. Nanti kalau misalnya ada anak seperti itu, saya terapkan metode yang mau Ibu buat nanti Bu Vigi. Saya pun terima kasih juga Bu Vigi ya. Nah, jadi Ya, Bu. gimana perasaan Bu Vigi? Terima kasih juga, Bu. Gimana perasaan Bu Ya, Vigi? Apakah lebih baik? Alhamdulillah saya sudah merasa baik, lega, dan juga lebih semangat dengan bantuan Bu Wilda hari ini, Bu. Ya, mudah-mudahan kita Semoga saling bisa saya terapkan nanti rencana-rencana yang saya rencanakan ya, Bu ya. Mohon doanya. ya mudah-mudahan semangat ya Bu. Intinya semangat, jangan Iya, Bu. pantang Terima menyerah. kasih, Bu. Mm-mm. Dan itu nanti Makasih juga banyak, Bu Wilda.
Sama-sama Bu Vigi, nanti juga Bu, kita saya ini heeh. kembali ke kelas ya, Bu, ya. Iya, terima kasih Bu Vigi, sama-sama. Terima kasih, Semoga Bu. berhasil Bu Vigi. Assalamualaikum. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Tanya, di kelas Oh, saya gitu. itu di kelas saya Heeh. itu, Oh, iya. Jadi eee kira-kira apa yang Bu Wilda harapkan dari obrolan kita kali ini, Bu? Gini Bu, saya pengen, setelah saya cerita sama Ibu mudah-mudahan ada solusi lah dari Ibu ya, Mhm. solusi untuk permasalahan saya ini. Ini Oh, loh Bu, iya. di Mhm. kelas saya tuh ada 2 orang Bu yang nggak bisa baca. Soalnya udah kelas 6 ya Bu, bentar lagi nanti ujian, ini baru semester 1, kayaknya belum terlambat ya Bu ya untuk memperbaikinya untuk belajar lagi gitu loh Bu. Ada 2 orang Bu Mhm. yang betul-betul, Oh, nggak bisa baca gitu loh Bu, si Rudi dengan Iqbal ini. mhm. Oh, jadi masalahnya, di kelas Bu Wilda ada yang belum bisa baca ya, Bu, ya? Kira-kira begitu ya, Bu, Iya, permasalahannya? iya betul Bu Vigi, 2 orang Eee, loh Bu. Saya khawatir nanti saat mereka ujian, bagaimana membaca soal gitu, nggak mungkin harapin temennya gitu ya Bu ya. iya betul, Bu. Nah, kira-kira Bu, apa yang membuat murid di kelas Bu Wilda jarang lambat membaca, Bu? Kira-kira Ini apa ya, Bu, ya penyebabnya ya, Bu? Dia bukan lambat lagi ya Bu, dia nggak ngenal huruf gitu Bu, tapi dia Oh, gitu. nulis rajin Bu Vicky, dia nulis rajin. Mhm, Kalau si Iqbal ini nulis rajin, apa yang saya tulis di papan tulis, pokoknya gitu saya catat aja di papan tulis, sudah selesai. Tapi dia nggak bisa baca, apa yang ditulisnya dia nggak bisa baca Bu Vicky. Nah kalau si Rudi, kalau Rudi ini, eee bisalah terbata-bata mengejanya gitu Bu, tapi kalau kelas 6 itu kan nggak mungkin ngeja terus gitu ya Bu, saya pengen dia bisa mhm. lancar membaca seperti itu Bu. Iya, Kasihan juga benar. ya Bu nanti dia di SMP gitu kan Bu. Itu Iya, benar. harapan saya Bu. Iya, dilema ya, Bu, ya? Iya dilema tentu Bu, iya udah kelas 6 Mhm. soalnya Bu dia. Iya, kelas 6 kan seharusnya kan sudah pandai baca, benar kata Ibu Nah, tadi. iya betul Kak, Bu iya, Vidi. kita takutnya pas menjawab soal itu mereka kebingungan gitu kan. Nah betul, saya khawatir itu nanti Bu, apalagi nanti di SMP gitu pasti tanya, "Loh kok SMP ini pasti guru di SMP nanti nanya kok kelas 6 udah SMP kok belum bisa baca seperti itu ya Bu. Jadi tentu dipertanyakan guru di SD-nya Iya, ya Bu ya. betul. Mhm. Tanggung jawab kita juga kan Iya sebenarnya benar, diminta. iya benar Bu Gigi. Itulah permasalahan Mhm, saya Bu, gimana ya Bu ya solusinya nih untuk berdua ini Iqbal dan Rudi ini Bu. mhm. Ibu udah pernah ngajar secara tatap muka, empat mata, Bu? Di Dan luar saya jam mhm. pelajaran? Mhm, Eee udah pernah? Keduanya ada saya sebelumnya ada saya panggil keduanya Bu Vigi, saya tanyakan, "Kenapa Iqbal kok udah kelas 6 ini belum kenal huruf?" Saya kan terimanya di kelas 6 gitu ya Bu, belum pernah saya kan sebelumnya sebelumnya, Iqbal dan Rudi udah saya panggil Bu, "Kenapa kok udah kelas 6 Iqbal ini belum bisa baca?" Saya tanyakan gitu kan Bu. Eee, Mhm. Ternyata dia di guru sebelumnya udah pernah diajari juga Bu, cuman sebentar-sebentar itu dia katanya mudah lupa gitu loh Bu. Nah kalau Rudi ini dia malas mengulang-ulang, seperti itu Bu. Olah, Oh, seperti itu. iya. Mhm. Ada metode pembelajaran khusus nggak, Bu, yang Ibu terapkan untuk agar si Iqbal ini cepat lancar membaca, Bu? Saya ini ada rencana nih Bu, kan, Heeh. mudah-mudahan rencana ini, bisa membantu mereka ya Bu. Jadi rencana saya ini, saya saya udah panggil sih mereka berdua mau belajar, saya tanyakan gitu, "Mau belajar membaca sama Ibu?" "Mau Bu." Tapi nggak mungkin di jam belajar ya Bu, di jam, belajar kan. Jadi saya rencana mau mengajari mereka membaca di luar jam belajar, setelah pulang Mhm, sekolah ya Bu ya, kita pulang jam 12:05, sekitar mhm. 12:05 itu sampai jam 12:30, setengah jam untuk belajar membaca. Saya rencanakan tuh seminggu 3 kali lah Bu, itulah rencana Mhm, untuk mengajari, Rudi dan Iqbal ini. Itu Bu, mhm. rencana saya. Wah, luar biasa sekali Bu Wilda. Jadi kita Iya, kasih mereka jam tambahan lah ya, Bu, ya? iya benar. Sebelumnya Eee, saya pun udah konfirmasi juga dengan orang tuanya, nanti jadi jemputnya itu nggak pas jam 12,
lewat 5 gitu. Jadi kena ada izin kan jam 12.30 tuh baru boleh jemput anaknya untuk ini apa memberitahu bahwa anaknya dapat apa belajar tambahan untuk belajar membaca gitu loh Bu. Dan alhamdulillah orang Mm-mm. tuanya mau setuju. Mm-mm. Alhamdulillah. Lalu Bu, tadi kan rencananya kita memberikan jam tambahan ya Bu ya? Iya betul. Nah, selain itu Bu Wilda, apakah ada lagi hal lain yang akan Bu Wilda lakukan? Hmm. Rencana Bu Wilda? Rencana saya setelah itu kan saya coba nih ya Bu dalam minggu ini saya ingin memulai dalam minggu ini. Jadi setiap akhir bulan itu nanti saya apa Bu saya ini kan apa yang sudah bagaimana kemajuan dia nanti Bu untuk Iqbal Mm-mm. itu. Kalau boleh tahu Bu, nggak bisa bacanya itu yang huruf kah atau suku kata atau satu kalimat gitu Bu? Nah kalau si Iqbal ini huruf kalau satu huruf A, B, C itu dia kenal Bu, tapi suku kata untuk menyambungkannya itu nggak bisa gitu Bu. Mm-mm. Kalau Rudi masih bisa membaca 5 suku kata gitu masih bisa satu kalimat. Tapi mengeja ya Bu kalau Rudi ini. Kalau si Mm-mm. Iqbal ini yang sama sekali memang harus dari awal ya Bu, kayak ngajarin anak kelas 1 seperti itu Bu. Mm-mm. Oh gitu. Mudah lupa gitu Bu. Kalau apa namanya saya pernah coba saya ajarin baca tuh dia misalnya A, B gitu kan Bu. Dia lihat saya nanti apa digabungkan jadi apa gitu nggak bisa dia Bu. Tuh. Mm. Mudah-mudahan Oh, gitu. berhasil lah Bu. Biasa anak-anak ini ada beberapa juga saya jumpa kan Bu di murid saya juga. Kalau misalnya lambat membaca, mereka nggak tahu huruf-huruf. Tapi kalau disuruh membaca cuman suku kata sederhana, misalnya bisa, baby, S, asa. Nah, itu mereka bisa. Tapi kalau udah menjabarkan huruf-huruf itu nggak bisa gitu ya, Bu ya? Ada Iya. nggak seperti itu, Bu? Jadi ada juga, Ibu boleh coba kartu alfabet, Bu. Oh iya iya Bu. Pengenang kartu alfabet, nanti Ibu selip dengan permainan, waktu mereka belajar juga bisa kan? Jadi istilahnya nggak monoton sekali gitu. Jadi anak-anak tuh suka gitu. Kalau di kelas 6 nggak apa-apa saya buat metode seperti itu Bu, karena kelas 6 kan hanya mereka berdua yang nggak bisa baca gitu Bu. Atau Iya, pas saya belajar tambahan aja seperti itu Bu, atau bagaimana ya iya Bu? benar Bu, betul. Pas pelajaran tambahan aja boleh Bu. Iya, mereka berdua ya Bu ya. Jadi Iya, fokus mereka khusus berdua mereka. aja ya Bu ya. Iya betul Bu. Jadi tadi Bu, kalau boleh saya ini, yang pertama rencana Ibu memberikan jam tambahan ya Bu ya? Iya, betul jam tambahan Tiga Bu. kali, heeh. Jadi 3 Karena kali. kalau kita mau mengajar di kelas pun susah ya Bu ya kalau dicampur dengan teman-teman yang lainnya. Iya benar Bu, betul. Jadi di luar Ah, jam mengajar nanti Bu. iya butuh waktu yang khusus gitu Bu ya. Luar biasa sekali Bu. Heeh. Terus yang kedua tadi apa Bu? Menerapkan metode ya Bu ya. Itu tadi Metode apa ya Bu? saya coba saya ada buku ini Bu, apa Ah, belajar cepat membaca tuh Bu yang anak belajar kelas membaca. 1 pakai. Iya iya iya. Buku khusus tuh Bu ya. Iya, Ah, khusus membaca, iya Bu. belajar membaca. Iya Bu. Luar biasa Bu. Karena penggunaan buku khusus membaca tuh yang kita harapkan yang bisa membuat anak-anak tersebut nggak ini ya bisa lancar membaca ya Bu ya. Iya betul Bu Vigi. Heeh. Kasih terus saja Bu semangat walaupun sudah kelas 6 belum bisa membaca, tapi kita tetap memberi semangat untuk selalu nggak malu untuk Iya belajar. Bu Vigi, Gitu. ya iya. Takutnya dia Heeh. malu kan, Apalagi makanya kan saya kalau ada omongan teman-temannya yang lain ya, yang ini ya Bu ya, yang mengeja iya atau benar. seperti inilah yang membuat mereka nggak semangat belajar lah. Iya betul Mm-mm. Bu Vigi. Luar Soalnya biasa kan sekali, Wilda. makanya ambil di luar jam belajar aja jadi dia nggak malu sama teman-temannya gitu Bu. Mah udah kelas 6 kok belajar Iya. membaca gitu kan Bu. Mm-mm. Oke, Bu Wilda. Nah, setelah obrolan kita siang hari ini, kira-kira apa Bu kesimpulan yang Bu Wilda dapatkan, Bu? Eh, saya senang ya Bu. Jadi nanti tadi masukan Ibu tadi suruh buat apa kartu huruf alfabet itu ya Bu. Nanti saya coba Iya. nanti pada saat saya mengajar mereka nanti
Insya Allah rencana itu akan saya buat mulai besok lah Bu, dalam minggu ini mulai besok. Hmm, Saya berharap. alhamdulillah. Terima kasih solusinya Bu ya. Pakai kartu alfabet Ya, itu coba Bu. ya kartu alfabet, tidak hanya kartu alfabet, Bu. Eh, kita merangkai kata, kita buat sendiri tentang kata-kata sederhana, Iya, kita iya. print sendiri, itu juga Iya. bisa digunakan, Bu. Jadi tidak hanya huruf, kata-kata juga yang sederhana itu nanti kita sambung-sambung gitu, Bu. Oh iya, nanti saya coba ya Bu Pigi ya. Iya, semoga ini ya, Bu ya, semoga dapat terlaksana dengan baik. Iya. Semoga sukses dalam mengajar. Tadi siapa, Bu? Iqbal dan Rudi Bu. Iqbal dan Rudi ya, anak yang istimewa nih ya, Bu ya. Iya. Ah, ah. Semoga Bu Wilda tetap sabar dan tetap semangat. Mm-mm. Super sekali Bu Wilda. Ya, Nah, terima kasih Bu sekarang Pigi. iya, sekarang Bu Wilda sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu yang dua murid anak Ibu belum bisa membaca. Nah, apakah Bu Wilda sudah merasa lebih baik saat ini, Bu? Alhamdulillah saya sudah ada udah lebih baik ya Bu. Udah dapat solusi. Mudah-mudahan bisa saya Alhamdulillah. terapkan mulai besok lah saya mulai ini memberi pelajaran tambahan untuk mereka berdua Bu. Mm-mm. Iya, Bu. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap bahagia selalu dalam menghadapi tantangan di dunia pendidikan ini ya, Bu ya. Iya siap Bu. Siap Bu Pigi. Mm-mm. Terima kasih banyak ya Bu Pigi ya atas Iya, waktunya. Bu. Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Terima kasih Bu Pigi. Iya, Bu. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.